Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Sulamut Taufik dikatakan bahwasanya ada 3 kewajiban bagi orang-orang yang tergolong kepada orang yang mukallaf. Sebelum kita mengetahui apa saja kewajiban orang-orang mukallaf, maka kita harus mengetahui siapa saja orang-orang yang dikatakan dengan mukallaf. Di dalam kitab Mirqatus Su'ud dikatakan bahwasanya orang yang mukallaf itu syaratnya ialah yang pertama dia baligh. Yang dikatakan baligh itu ialah apabila dia laki-laki, dia telah mengalami mimpi basah. Jika dia perempuan, maka telah keluar darah haidnya. Lalu bagaimana jika dia tidak mimpi dan darah haidnya pun tidak keluar bagi perempuan? Maka jika dia belum mengalami mimpi bagi laki-laki dan tidak keluar haidnya bagi perempuan, jika usianya sudah sampai 15 tahun, maka dikatakanlah dia baligh. Kemudian syarat kedua, dikatakan orang tersebut mukallaf ialah berakal, sempurna akalnya. Maka orang gila dan anak-anak belum tergolong kepada orang yang mukallaf. Selanjutnya, yang ketiga ialah sehat pendengaran atau penglihatannya. Salah satu saja antara mata atau telinganya sehat, maka dia tergolong kepada orang yang mukallaf. Namun jika dua-duanya tidak sehat, maka dia tidak tergolong kepada orang yang mukallaf. Kemudian yang keempat ialah telah sampai dakwah Islam kepadanya, telah sampai kabar Islam kepadanya. Jika belum sampai kabar Islam, walaupun dia sudah baligh, berakal, sehat penglihatan atau pendengarannya, namun belum sampai kabar Islam kepadanya, maka dia belum tergolong kepada orang yang mukallaf. Jika sudah sampai kabar Islam kepadanya,
maka tergolonglah dia kepada orang yang mukallaf. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika keempat syarat ini telah terpenuhi, maka ada kewajiban bagi setiap mukallaf atau ada beban kewajiban yang harus dipatuhinya atau harus dilaksanakannya. Yang pertama ialah jika dia tergolong orang mukallaf, maka wajib baginya masuk ke dalam agama Islam. Dia sudah baligh, berakal, sehat penglihatan atau pendengarannya, kabar Islam pun telah sampai kepadanya, maka wajib baginya untuk memeluk agama Islam. Mengapa agama Islam? Karena dikatakan di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innad dina indallahil Islam. Yang artinya sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Adapun agama-agama yang terdahulu adalah agama yang benar. Namun ketika Islam telah datang, maka agama-agama terdahulu disempurnakan oleh agama Islam. Begitu juga dengan kitab-kitab terdahulu. Ketika datang kitab Al-Quran, maka kitab-kitab terdahulu disempurnakan oleh Al-Quran. Maka ketika agama dan pedoman telah disempurnakan, seharusnya mereka yang menganut agama-agama terdahulu mengikuti agama Islam, berpedoman kepada Al-Quran, karena agama mereka yang terdahulu telah disempurnakan oleh agama Islam, dan pedoman yang mereka pedomani dulu telah disempurnakan oleh Al-Quran. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, namun ketika mereka menolak kehadiran agama Islam, tidak mau memeluk agama Islam, maka dikatakan juga di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din, kata Allah. Tidak ada paksaan di dalam agama ini. Tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Bagi mereka yang sudah dikatakan bahwasanya Islam adalah penyempurna agama-agama terdahulu, akan tetapi mereka tidak mengakuinya, maka dikatakanlah mereka dengan orang-orang kafir atau orang-orang yang ingkar kepada agama yang benar yang telah diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan mereka memilih, dan Islam tidak boleh memaksakan kehendaknya untuk mereka masuk ke dalam Islam. Akan tetapi ketika mereka tidak mengakui atau tidak mau memeluk agama Islam sebagai agamanya, ada konsekuensi yang akan mereka terima nanti pada hari pembalasan, yaitu mereka akan disiksa
akan diazab karena tidak mau mengakui agama Islam, agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setelah syarat yang 4 tadi, wajiblah bagi seorang mukallaf untuk masuk ke dalam agama Islam. Maka dari itu, di bulan Ramadan ini, salah satu syarat wajib berpuasa adalah Islam. Maka ketika mereka tidak berpuasa dan mereka juga tidak salat, karena memang tidak ada kewajiban bagi mereka, akan tetapi nanti di akhirat mereka akan mendapat 2 azab sekaligus. Azab karena memilih sebagai orang kafir, dan azab karena mereka tidak melakukan ibadah puasa dan ibadah salat. Lalu pertanyaannya, kan mereka tidak diwajibkan untuk puasa dan salat. Benar, mereka tidak diwajibkan untuk puasa dan salat, tapi mereka tergolong kepada orang-orang mukallaf yang diwajibkan untuk masuk Islam, akan tetapi mereka ingkar kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makanya mereka tetap mendapatkan azab karena tidak melaksanakan, atau azab karena tidak salat dan tidak puasa. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kewajiban bagi seorang mukallaf yang kedua setelah memenuhi syarat-syarat mukallaf ialah dia wajib menetap di dalam agama Islam. Ketika agama Islam telah datang menyempurnakan agama-agama terdahulu, lalu dia pun yakin, kemudian dia memeluk agama Islam. Setelah dia masuk ke dalam agama Islam, maka wajib baginya untuk mempertahankan keimanannya, untuk mempertahankan akidahnya. Tidak boleh dia goyah sedikit pun. Jangan sampai dia berpikiran untuk menjadi orang yang murtad. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Quran telah dijelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan jangan sekali-sekali kamu mati dalam keadaan kecuali dalam keadaan muslim. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya hingga akhir ayat kita harus mempertahankan akidah kita. Kita harus mempertahankan keimanan kita, keyakinan kita kepada agama yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita murtad, jangan sampai kita keluar dari agama Islam. Karena agama Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kafir itu
terbagi atas dua. Ada namanya kafir asli, ada namanya kafir murtad. Sejelek-jeleknya kafir, yang paling jelek adalah kafir murtad. Mereka sama-sama jelek, sama-sama buruk. Namun yang paling buruk adalah kafir murtad. Mengapa demikian? Karena kafir murtad ini sebelum keluar dari agama Islam, dia telah menjalankan ibadah yang diwajibkan di dalam agama Islam. Dia telah meyakini Allah sebagai Tuhan yang Esa. Namun dia keluar dari agama Islam. Inilah yang membuat dia itu lebih buruk daripada kafir asli. Dan andaikan dia masuk lagi ke dalam agama Islam setelah murtad, maka berapa banyak ibadah wajib yang telah ditinggalkannya wajib diqodhonya, wajib digantinya. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beda jika dia kafir asli. Ketika dia masuk ke dalam agama Islam, dia seperti bayi yang baru lahir, yang tidak memiliki dosa sama sekali. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dari itu pertahankanlah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah berpikir untuk meninggalkan agama yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun diiming-imingi oleh seseorang, diiming-imingi kekayaan dan segala macamnya. Karena ketika kita murtad dari agama Islam, lalu kita meninggal dalam keadaan kafir, maka hum fiha khalidun, kata Allah. Dia akan kekal selamanya di neraka. Tidak ada kesempatan baginya untuk keluar dari neraka. Dia kekal di dalamnya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang yang tergolong mukallaf, kewajiban ketiga yang harus dipenuhinya ialah dia wajib melaksanakan hukum-hukum Islam. Sudah jelas, ketika dia memeluk agama Islam, meyakini agama Islam adalah agama yang benar, maka sudah barang tentu dia harus mematuhi segala peraturan-peraturan yang telah disyariatkan di dalam agama Islam. Wajib sholat, wajib puasa, wajib mengeluarkan zakat, wajib menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Maka ketika dia memeluk agama Islam, wajiblah dia mengerjakan segala hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain, ketika dia telah mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, maka dapat diibaratkan dia telah teken kontrak kerja dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dia harus mengakui keesaan Allah dan tidak akan menyembah Tuhan yang lain. Dia hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia wajib mengerjakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan wajib meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ketika dia menyambung kalimat syahadat, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka ketika itu dia telah teken kontrak bahwasanya dia akan menjalankan segala apa
yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia meyakini ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah 3 kewajiban bagi seseorang yang telah tergolong kepada orang-orang mukallaf. Maka dari itu, pertahankanlah kewajiban-kewajiban itu. Ketika kita telah masuk, telah meyakini, telah memeluk agama Islam, maka pertahankan agama Islam kita. Jangan sampai kita goyah, jangan sampai kita berpikiran untuk murtad dari agama Islam. Kemudian patuhilah, laksanakanlah segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jauhilah segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pengajian mingguan yang diadakan oleh Majelis Al-Insan. Semoga pengajian ini bermanfaat bagi kita semua, dan pengajian ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.